Begini, saya disumpah untuk duduk di sini demi Allah. Telah menimbulkan berbagai tafsir yang sangat liar di kalangan publik, yang salah satunya adalah bahwa permohonan aku adalah bentuk ambisi Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin meloloskan anak kandungnya Mas Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Untuk saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Enggak apa-apa, kita memang pengalamannya masih kurang, masih harus banyak belajar, masih harus banyak menerima kritikan, evaluasi, yaitu hal biasa. Enggak sakit hati gitu? Oh enggak, kita dikatain ingusan. Ya. Saya sama Pak Panda biasa-biasa aja. Saya ketemu beliau langsung sungkem. Gimana Pak, ada evaluasi lagi nggak? Saya kurangnya apa? Ya. Dan saya kan juga baru 2 tahun masuk di dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani, nggak ada guna. Berani. Sebenarnya pencalonan ya Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka itu ya sah-sah saja, karena memang setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Tapi persoalannya adalah bahwa Gibran ini memang masih sangat muda, 35 tahun, dan aturannya 40 tahun. Dengan segala upaya maka diusulkanlah tidak ada batasan. Yang awal 40 bisa saja mencalonkan diri. Nah, tentu ini kesempatan sebenarnya. Cuma perlu diingat lagi bahwa Gibran ini adalah anak dari seorang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan saat ini tentu walaupun ada kata-kata tidak cawe-cawe, tetap saja pasti ada. Nah, tentu ada keinginan Joko Widodo bahwa selanjutnya Presiden tahun 2024 harus bisa membawa atau melanjutkan program-program yang belum selesai. Cuma perlu diingat bahwa di awal-awal ya sebelum deklarasi Prabowo Subianto terkait cawapresnya itu sudah mengatakan bahwa belum mampu, belum banyak pengalaman, masih perlu belajar banyak. Nah, karena pengaruh dari kanan kiri dan mungkin fan dari Gibran sendiri, akhirnya berubah pikiran. Mungkin saja karena ini kesempatan untuk menunjukkan. Tapi ingat bahwa pengalaman 2 tahun menjadi wali kota itu belum tentu sudah cukup untuk modal memimpin. Ini sebuah negara, bukan sebuah kota. Ini harus diingat. Ya, secara kasat mata sudah berhasil memimpin kota Solo. Tapi Indonesia, ini Indonesia harus diingat.
Jadi para pemilih harus pakai pikiran yang normal, yang masuk akal, yang rasional. Kalau mau mendukung memilih Gibran ya silahkan, tapi harus dipikir ulang. Ini memimpin negara. Nah, kemudian juga sama. Dari kata-kata Gibran sendiri sebenarnya sudah banyak terekspos, tegak lurus. Artinya apa? Ya karena dia sebagai kader PDIP, dia mencoba untuk tegak lurus mendukung calon capres yang akan diusung oleh kadernya atau partainya. Nah, dia sudah sebagai kader PDIP, artinya akan mendukung Ganjar Pranowo. Itu sudah jelas. Bahkan seluruh anggota keluarga Joko Widodo sudah memberikan testimoni. Cuma ya itu tadi, kembali lagi antara ambisi dan adanya kesempatan itu membuat pikiran sudah tidak pas lagi. Ya semoga kalaupun Gibran ini terpilih benar-benar bisa mewujudkan keinginan dari para pendukungnya. Tapi kalau ini belum terjadi karena baru mau mendaftar di KPU, ya bagi para pemilih harus lihat juga rekam jejaknya. Seorang pemimpin itu yang dilihat adalah omongannya. Ketika bicaranya sudah berbeda dengan tindakannya, itu harus hati-hati. Artinya masih ada kesempatan sebenarnya Gibran ini untuk maju di Pilpres berikutnya. Tidak harus tahun ini, persiapkan dulu. Nah, bukan saya pribadi tidak mendukung Gibran. Saya sangat ngefans dengan dia, kaum muda yang energik, yang sangat cerdas memimpin kotanya. Tetapi untuk saat ini saya tidak melirik dia sama sekali, walaupun saya pendukung setia dari Joko Widodo. Tapi tetap saya akan mendukung yang menurut saya masuk akal untuk dipilih, bukan karena melihat ambisi seseorang, ya bukan karena dia anak presiden, tapi karena memang sudah melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan. Kalau bilang bahwa aturannya 40 tahun ya seharusnya sadar diri. Nah, tapi kita juga belum tahu apakah Gibran ini akhirnya akan mendaftarkan diri bersama Prabowo atau tidak. Karena sampai sekarang belum ada statement secara langsung di media bahwa dia bersedia dan ingin mendaftarkan diri. Kita lihat saja berikutnya, kalaupun benar-benar mendaftar ya silahkan saja. Tetapi masyarakat, rakyat yang akan menilai. Sulitlah rasanya orang ini dipimpin oleh anak yang tidak punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, dan juga sikap-sikap yang cukup, yang memang ada leadership yang kuat. Itu harapan kita semua dipahami. Makanya tadi Pak JK menyampaikan bahwa untuk menentukan cawapres dia harus bisa atau mampu sebagai capres. Iya, gitu. Harus begitu rumusnya. Kalau Pak JK melihat Gibran ini, apakah memang sudah memenuhi syarat itu? Atau? Saya tidak terlalu mengenal Mbak secara pribadi ya. Tapi dari sisi, kalau sekalian wawancara tidak pernah membahas tentang suatu masalah, penyelesaian suatu masalah. Tidak pernah saya dengar visi apa yang dia akan. Dan juga tentu kita tidak punya pengalaman mempunyai sesuatu yang dia bisa selesaikan.